Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Renungan di hari yang ke-14 mengambil tema menjadi saksi kasih di dunia yang dingin. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, di masa Prapaskah yang ke-14 ini, kami boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, berikan kami hikmat untuk mengerti dan bahkan kemampuan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan terambil dari Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Umat Tuhan, pernahkah kita merasa lelah berbuat baik di tengah lingkungan yang seolah tidak peduli? Pernahkah kita berada dalam sebuah tempat kerja di mana hampir semua orang saling sikut demi jabatan, di lingkungan tetangga yang acuh tak acuh, atau bahkan di dalam komunitas gereja yang penuh dengan penghakiman? Dalam kondisi yang seperti ini, bisa saja saat kita dituntut untuk tetap berbuat baik, merasa bagaikan orang yang menggarami lautan, atau serasa membawa lilin di tengah-tengah angin badai yang sedang menerpa. Mungkin seperti itulah perasaan kita saat ini. Ingin menjadi terang, namun seringkali justru ikut terseret menjadi dingin dan apatis karena kecewa dengan respon orang-orang di sekitar kita. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 35, adalah bagian dari pesan perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Yesus memberikan sebuah tanda pengenal yang unik bagi para pengikutnya. Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata dunia akan mengenal kita karena hebatnya khotbah kita, karena megahnya gedung gereja kita, atau banyaknya mujizat yang kita buat. Yesus menegaskan bahwa satu-satunya tanda otentik bahwa kita adalah murid Yesus saat kita membangun kehidupan dalam relasi yang saling mengasihi. Kasih yang dimaksud di sini bukanlah kasih yang hanya muncul saat suasana hati sedang baik, melainkan kasih yang lahir dalam hati kita yang paling dalam. Kasih yang dilandaskan pada pengalaman kita terdalam sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Yesus dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Dan karena itu, kita terdorong untuk tetap mengasihi dan bahkan rela berkorban, tetap memberi, dan tetap melayani meskipun kita tidak mendapatkan imbalan sebagaimana seharusnya. Umat yang diberkati Tuhan, dunia kita saat ini sedang mengalami krisis kasih. Banyak orang pintar, tetapi sedikit orang yang peduli. Disinilah panggilan kita menjadi relevan. Menjadi saksi kasih tidak harus dengan melakukan hal-hal besar yang viral, tetapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang konsisten. Mendengarkan keluh kesah rekan tanpa menghakimi, memberi tumpangan pada mereka yang membutuhkan, atau sekedar menahan diri untuk tidak membalas komentar jahat di media sosial. Ketika kita berani tampil beda dengan tetap mengasihi di tengah dunia yang membenci, disitulah orang lain akan melihat wajah Kristus yang nyata melalui hidup kita. Umat Tuhan yang diberkati, hari ini Tuhan mengutus kita kembali ke dalam dunia yang dingin itu bukan untuk ikut membeku, melainkan untuk menjadi sumber kehangatan. Mari kita nyalakan kembali api kasih itu, bukan karena orang lain layak menerimanya, tetapi karena itulah identitas kita sebagai murid Kristus. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan
Apakah orang-orang di sekitar kita, keluarga, entah rekan kerja ataupun tetangga, dapat mengenali kita sebagai pengikut Kristus melalui cara kita memperlakukan mereka? Di area mana kasih kita mulai terasa dingin akhir-akhir ini? Mari kita sama-sama merenungkan hal ini. Kita coba merefleksikan apakah kita sudah bersama-sama menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Mari di hari yang ke-14 masa Prapaskah ini kita mengambil komitmen untuk melakukan satu tindakan kasih yang spesifik. Artinya, kasih yang tanpa mengharap balasan. Kita melakukan tindakan kasih yang spesifik kepada seseorang yang biasanya sulit kita kasihi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih-Mu atas kami sedemikian luar biasa. Engkau bersedia berkorban atas kami, justru di saat kami berada dalam dosa. Karena itu mampukan kami untuk memancarkan kehangatan kasih di tengah-tengah dunia yang semakin dingin ini. Biarlah kehadiran kami memberikan satu pilihan hidup yang dapat mendatangkan kehangatan dalam berelasi. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita di hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan memberkati kita semua.